てゆく。Halo semuanya, balik lagi sama aku Dian di Balai Movie. Di video kali ini kita akan membahas alur cerita series fantasi yang berjudul Dragons of Wonder Hatch. Dalam cerita series ini, seorang gadis mengalami mimpi aneh yang berhubungan dengan dunia naga. Di sisi lain, seorang prajurit dari dunia naga itu pergi ke dunia nyata untuk mencari temannya yang menghilang. Penasaran seperti apa kisah yang menggabungkan dua dunia berbeda ini? Yuk tonton video alur ceritanya sampai selesai. Tapi sebelum kita ke alur ceritanya, Mimin gak bosan-bosan mengingatkan kalau konten ini berisi full spoiler. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya guys. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Cerita dimulai dengan memperkenalkan seorang gadis SMA yang bernama Nagi. Di sekolahnya, Nagi kesulitan bergaul akibat mengalami kejadian buruk di masa lalunya. Lantas pada hari itu, Nagi dan teman-teman sekelasnya tampak sedang serius mengerjakan soal ujian. Di tengah situasi ini, Nagi tiba-tiba jatuh pingsan. Saat Nagi sedang tak sadarkan diri, ia mengalami sebuah mimpi. Nah, di dalam mimpinya, Nagi melihat sebuah negeri bernama Upananta yang pulau-pulaunya melayang di atas langit. Scene lalu beralih memperlihatkan pasukan penunggang naga yang menjadi pahlawan kebanggaan Upananta. Pasukan ini dipimpin oleh seorang prajurit hebat yang bernama Akuta. Pasukan Akuta pun kini sedang menjalankan misi untuk menyelamatkan penduduk di pulau yang akan jatuh dari langit. Lantas di tengah perjuangannya, Akuta meyakini bahwa bencana ini terjadi akibat serangan Jairo. Maka dari itu, Akuta bertekad untuk menghentikan Jairo setelah ia menuntaskan misinya. Tak lama berselang, Akuta memerintahkan anak buahnya yang bernama Taim agar jangan mengikuti pasukannya karena tugas Taim adalah menjaga penduduk yang sudah diselamatkan. Rupanya Taim diberikan tugas ini karena ia adalah anak buah Akuta yang paling lemah. Taim pun semakin diremehkan karena ia tak mampu mendengar apa yang dimaksud sebagai suara naga. Ditambah lagi, naga Taim juga memiliki ukuran kecil sehingga Taim dianggap tidak cocok bertarung bersama pasukan Akuta yang naga-naganya berukuran besar. Setelah itu, Taim melanggar tugasnya dengan nekat menyelamatkan warga yang pulaunya akan segera jatuh dari langit. Dari aksi ini, Taim harus menghadapi angin kencang yang berujung membahayakan nyawanya dan warga tadi. Beruntung, Akuta datang di waktu yang tepat dan berhasil menyelamatkan mereka. Cerita kemudian kembali ke dunia nyata. Setelah mendapatkan perawatan di UKS, Nagi akhirnya keluar bersama Billy. Billy ternyata adalah teman sekelas Nagi yang sering dibully dan ia pun menjadi satu-satunya teman yang dimiliki oleh Nagi. Tak lama berselang, Nagi menjadi bahan gosip di sekolahnya karena sering pingsan. Sepulang dari sekolah, Nagi mengobrol dengan ayahnya soal kondisi almarhum ibunya yang bernama Hana. Ternyata Hana adalah seorang mangaka alias komikus semasa hidupnya. Anehnya, Hana sering tiba-tiba jatuh pingsan saat ia mengerjakan sebuah manga. Karena hal itu, Nagi menduga gejala pingsan yang sering ia alami berhubungan dengan sang ibu. Kembali ke dunia Upananta, para tokoh berpengaruh kini mencemaskan aksi Jairo yang mengakibatkan pulau jatuh dari langit. Alasannya, jumlah pulau yang akan jatuh menjadi semakin banyak. Para tokoh akhirnya hanya bisa berharap agar pasukan Akuta segera menghentikan Jairo.
Setelah itu kita pun akhirnya diperlihatkan masa lalu Hana almarhum Ibu Nagi. Jadi pada 10 tahun yang lalu Hana mengerjakan sebuah manga yang sangat berarti bagi hidupnya. Nah ternyata manga ini menceritakan dunia Upananta. Jadi artinya dunia Upananta dan seisinya adalah hasil imajinasi dari Hana. Hana lalu bercerita bahwa ia mendapatkan ide manga Upananta secara tiba-tiba. Dan anehnya lagi, Hana bisa melihat kelanjutan cerita dunia Upananta di dalam mimpinya. Lantas sejak pingsan di tengah proses pembuatan manga Upananta, Hana menjadi berubah secara drastis. Selain hanya mau menghabiskan waktunya di dalam rumah, Hana juga selalu membicarakan soal dunia Upananta. Bahkan terkadang ia juga berkomunikasi dengan bahasa Upananta sehingga ia pun tampak seperti orang gila. Perubahan Hana ini pun perlahan merusak hubungannya dengan sang suami maupun Nagi. Di tengah hidupnya yang semakin berantakan, Hana akhirnya memutuskan untuk pergi dari rumah dan meninggalkan Nagi. Beralih ke dunia Upananta, pasukan Akuta akhirnya berhasil menemukan Jairo. Di tengah pertarungan mereka, naga milik Jairo melancarkan serangan yang membuat Akuta masuk ke dalam gelembung, lalu tubuhnya lenyap dan meninggalkan banyak manga dari dunia nyata. Usai kehilangan pemimpinnya, pasukan Akuta memutuskan untuk membubarkan diri dan meyakini bahwa Akuta sudah mati. Mereka lalu menyalahkan Taim karena insiden ini. Karena sebenarnya Akuta terkena serangan gelembung demi melindungi Taim yang saat itu nekat ikut bertarung demi membantu Akuta. Di sisi lain, Taim berusaha meyakinkan pasukan bahwa Akuta masih hidup dan menunggu pertolongan mereka. Namun pasukan tak mempercayai keyakinan Taim sehingga mereka pun akhirnya pergi. Scene lalu beralih memperlihatkan Akuta yang ternyata masih hidup dan kini ia terdampar di dunia nyata. Sejak terlempar ke dunia nyata akibat masuk ke dalam gelembung naga Jairo, Akuta terus berusaha untuk beradaptasi sampai akhirnya ia membuka jasa terapi psikologi online. Di situ, Akuta menuai banyak pujian dari kliennya karena ia mampu mengetahui isi pikiran orang lain hanya dengan mendengarkan suaranya. Dengan kemampuan unik ini, Akuta bisa dengan mudah membaca masalah kliennya sehingga ia pun dapat memberikan masukan yang tepat untuk meringankan beban psikologis mereka. Setelah itu, Akuta berhasil melumpuhkan sekelompok penjahat dan menyelamatkan korban yang mereka culik. Meski korban dan ibunya sangat berterima kasih kepada Akuta, namun nyatanya ia kini harus terjerat kasus kekerasan akibat aksinya itu. Akuta lalu mendapatkan seorang pengacara yang bernama Niji. Setelah mempelajari kasus kliennya, Niji menyebut Akuta sebagai orang tak bermoral karena melakukan kekerasan untuk menegakkan keadilan. Niji lalu mendesak Akuta untuk membuka informasi yang belum ia tahu guna melancarkan usahanya untuk membela Akuta. Dari situlah Akuta akhirnya mengakui bahwa ia berasal dari dunia yang berbeda sambil menunjukkan kalungnya sebagai bukti. Beralih ke Nagi, ia membicarakan soal Hana saat pulang sekolah bersama Billy. Ternyata almarhum Ibu Nagi belum sempat menyelesaikan manga Upananta di akhir hayatnya. Sesampainya di rumah, Nagi untuk kesekian kalinya melihat kamar Hana dengan rasa penasaran. Alasannya, sejak kecil Nagi diminta oleh ayahnya untuk menjauhi kamar Hana. Demi menjawab semua pertanyaannya, Nagi akhirnya diam-diam memasuki kamar Hana hingga ia pun menemukan banyak gambar yang berhubungan dengan dunia Upananta. Kembali ke dunia Upananta, Taim kini telah mengamankan sejumlah manga yang sebelumnya tiba-tiba muncul usai Akuta menghilang di dalam gelembung naga Jairo. Yakin manga ini menyimpan petunjuk untuk menemukan Akuta, Taim akhirnya membawanya ke seorang perempuan yang bernama Sayla. Ternyata Sayla adalah seorang penasihat bijak yang juga merupakan putri mendiang pahlawan Upananta.
Begitu melihat manga yang dibawa oleh Taim, Sayla bisa menebak bahwa manga ini muncul setelah Akuta lenyap di dalam gelembung naga Jairo. Rupanya Sayla bisa menebak dengan tepat karena sebelumnya sudah ada beberapa orang yang bernasib sama dengan Akuta. Sayla lalu mengajak Taim ke ruangannya yang selama ini menyimpan berbagai macam barang dari dunia nyata. Sama dengan manga tadi, semua barang itu muncul setelah manusia lenyap di dalam gelembung naga Jairo. Singkat cerita, Sayla dan Taim akhirnya bekerja sama untuk menemukan Akuta karena hanya Akuta yang bisa mengalahkan Jairo. Dengan meneliti berbagai barang dunia nyata termasuk manga, mereka akhirnya bisa menyimpulkan bahwa gelembung naga Jairo membuat targetnya terlempar ke dunia nyata. Namun karena tidak mengetahui soal keberadaan dunia nyata, Sayla dan Taim beranggapan kalau gelembung itu melempar targetnya ke dunia luar Upananta. Beberapa waktu kemudian, Taim berhasil menemukan Jairo berkat bantuan Sayla. Taim akhirnya sengaja masuk ke dalam gelembung naga Jairo agar ia bisa berpindah ke dunia nyata untuk mencari Akuta. Begitu tubuh Taim lenyap, muncullah jurnal yang isinya membuat Sayla terkejut. Tak lama berselang, Taim dan naganya terlempar ke dunia nyata dan kini ia berada di kamar Hana yang saat itu sedang diperiksa oleh Nagi. Begitu melihat kejadian tak masuk akal ini, Nagi pun seketika takut dan bingung. Scene lalu beralih memperlihatkan masa kecil Nagi. Jadi ternyata Nagi memiliki kemampuan untuk melihat warna dari suara yang ia dengar. Sayangnya kemampuan unik Nagi justru membuatnya dianggap aneh sehingga ia pun dikucilkan oleh teman-teman sekelasnya. Untungnya ada satu anak sekelas yang mengagumi kemampuan unik Nagi yang tak lain adalah Billy. Sejak saat itulah Nagi sering bermain bersama Billy hingga akhirnya mereka menjadi sahabat. Kembali ke masa sekarang, Nagi yang merasa terancam oleh kehadiran Taim akhirnya melarikan diri dari rumahnya. Nagi lalu mengajak Billy untuk kembali masuk ke rumahnya sambil bersiap melawan Taim. Singkat cerita, ketegangan ini akhirnya reda setelah Taim berusaha memperkenalkan dirinya dengan baik-baik. Selesai menjelaskan latar belakang dan dunia asalnya, Taim mengungkapkan bahwa ia pergi ke dunia nyata untuk mencari Akuta yang selama ini menjadi teman baik dan juga panutannya. Taim lalu mengutarakan hal ini sambil menunjukkan gambar Akuta yang sebelumnya dibuat oleh Hana semasa hidup. Dari momen itu, Nagi dan Billy baru mengetahui kalau dunia Upananta dan semua hal yang berhubungan dengannya adalah hasil imajinasi Hana yang telah ia tuangkan dalam bentuk manga. Mengingat saat itu ayah Nagi akan segera pulang, Nagi akhirnya memutuskan untuk menyembunyikan Taim dan naganya di dalam kamar Hana. Rupanya keputusan itu dibuat karena selama ini ayah Nagi tak pernah memasuki kamar Hana sejak istrinya meninggal. Setelahnya, Nagi dan Billy sepakat membantu misi Taim untuk mencari Akuta. Dengan memanfaatkan sebuah aplikasi, mereka pun berhasil menemukan lokasi yang diduga menjadi rumah Akuta. Lantas, dalam perjalanan menuju ke sana, Taim tampak membawa tong sampah yang di dalamnya ada Gavin, si naga Taim. Ternyata Taim bermaksud untuk menyembunyikan Gavin karena Nagi yakin manusia di dunia nyata akan ketakutan jika melihat naga itu. Sesampainya di lokasi, Nagi, Billy, dan Taim terjebak di sebuah rumah. Di tengah situasi ini, mereka berkomunikasi dengan pelaku yang diduga adalah Akuta. Nagi dan yang lainnya akhirnya berhasil keluar dari rumah itu usai Taim memerintahkan Gavin untuk menghancurkan pintu beserta penghalangnya. Tak lama berselang, mereka berhasil menemukan pelaku yang membuat jebakan tadi. Ternyata pria ini bernama asli Kazu dan ia merupakan klien terapi psikologi Akuta. Demi menebus kesalahannya, Kazu akhirnya memberitahu lokasi Akuta yang sekarang.
Beberapa waktu kemudian, Nagi dan yang lainnya pergi ke sebuah pulau destinasi wisata yang menjadi lokasi Akuta. Saat berada di atas kapal, Taim tampak ketakutan karena di dunia asalnya laut mengandung racun yang berbahaya. Setelah melihat kejadian lucu ini, Billy meyakinkan Taim kalau kondisi laut di dunia nyata berbeda dengan Upananta. Sesampainya di pulau, Nagi dan teman-teman berhasil menemukan Akuta di sebuah desa kecil. Tanpa basa-basi, Taim akhirnya langsung berbicara dengan Akuta. Di situ, Taim mengajak Akuta untuk pulang dan menyelamatkan Upananta karena saat ini separuh pulau di negeri itu sudah jatuh dari langit akibat serangan dari Jairo. Namun di luar dugaan, Akuta menolak untuk menyelamatkan dunia asalnya karena ia bersikeras ingin tetap hidup di dunia nyata. Akuta akhirnya mengakui bahwa ia memutuskan untuk bertahan di sana karena sudah menemukan sesuatu yang sangat ingin ia lindungi melebihi Upananta. Cerita lalu ditarik mundur ke beberapa bulan sebelumnya untuk menjelaskan motif Akuta. Jadi pada suatu malam, Akuta menghajar komplotan penjahat yang berani menculik pengacaranya yaitu Niji. Lantas setelah berhasil melakukan penyelamatan, Akuta mengungkapkan bahwa ia melakukan aksi kekerasannya hanya demi melindungi Niji. Ini artinya yang sangat ingin dilindungi oleh Akuta sampai ia memilih bertahan di dunia nyata adalah Niji. Waktu pun terus berlanjut sampai akhirnya Akuta divonis hukuman penjara 2 tahun atas kasus kekerasannya. Namun karena ada banyak hal yang meringankan hukuman, Akuta baru akan masuk penjara pada 5 tahun setelah vonisnya dijatuhkan. Kembali ke masa sekarang, Akuta mengungkapkan misi utama barunya saat masih berbicara dengan Taim. Ternyata Akuta kini bertekad untuk mendirikan sebuah negara di pulau itu di mana semua orang bisa hidup dengan bahagia. Sementara itu, Niji yang berada di tempat berbeda terlihat sedang hamil dan ia pun tak sabar menunggu kehadiran buah hatinya. Tak lama setelahnya, Niji tiba di desa kecil yang selama ini menjadi tempat tinggal Akuta di pulau itu. Di hadapan Taim dan yang lainnya, Akuta memperkenalkan Niji sebagai pasangannya dan ia juga memberitahu bahwa anak mereka akan segera lahir. Akuta lalu mengungkapkan alasan lain kenapa ia menolak permintaan Taim untuk pulang dan menyelamatkan Upananta. Jadi menurut keyakinan Akuta, ia takkan bisa kembali ke Upananta dan menyelamatkannya meskipun ia sudah berusaha keras. Menanggapi hal ini, Taim mengingatkan soal ajaran Akuta bahwa penunggang naga seperti mereka tidak boleh menyerah. Namun Akuta menegaskan bahwa ia hanya bersikap realistis dan ia juga menilai kalau ajarannya tidak lagi cocok untuk situasi sekarang. Tak mau menyerah, Taim akhirnya menantang Akuta untuk berduel. Taim pun menuntut Akuta untuk kembali ke Upananta dan menyelamatkan dunia asal mereka jika ia nanti berhasil menang. Singkat cerita, Taim akhirnya kalah telak dari Akuta. Selain karena Akuta adalah prajurit yang sangat kuat, kekalahan telak ini juga disebabkan oleh kemampuan bertarung Taim yang payah. Di akhir duel ini, Akuta menekankan kalau Taim adalah orang yang lemah, sehingga ia pun meminta Taim untuk bersikap realistis dengan melakukan hal yang sesuai dengan kemampuannya. Setelah itu, Taim pulang ke rumah Nagi untuk beristirahat. Tak lama kemudian, Nagi menemukan seekor anjing yang sempat masuk ke dalam rumahnya. Lalu saat sudah meninggalkan rumah Nagi, si anjing kembali ke majikannya yang bernama Shibata. Shibata akhirnya menemui rekan-rekannya dan interaksi mereka pun mengungkapkan bahwa mereka adalah orang-orang yang berasal dari Upananta. Berkat aksi anjingnya, Shibata baru mengetahui kalau Taim adalah sesamanya, sehingga ia pun kini berniat untuk menemui Taim. Kembali ke Nagi, ia berjanji akan membantu Taim untuk pulang ke dunia asalnya. Nagi juga meminta Taim untuk hidup di dunia nyata lebih lama, karena ia merasakan sesuatu yang berbeda saat bersama dengan Taim. Taim akhirnya memenuhi permintaan Nagi karena gadis itu telah menunjukkan kesungguhannya untuk membantu Taim. Keesokan harinya, Taim terkejut melihat benda kuning sangat kecil yang selama ini ia bawa tiba-tiba membesar.
Menjawab rasa penasaran Nagi dan Billy, Taim akhirnya memberitahu bahwa benda kuning ini bernama Ido yang merupakan sumber daya berharga di Upananta. Nah, sepengetahuan Taim, Ido memiliki dua kemampuan unik. Yang pertama, Ido bisa membuat benda di sekitarnya mengeluarkan cahaya. Dan yang kedua, Ido bisa melayang ketika ditiup dengan trompet naga. Mengetahui hal ini, Nagi akhirnya berencana mengadakan eksperimen Ido karena ia menduga benda itu mampu mengembalikan Taim ke dunia asalnya. Lantas, sebelum melakukan eksperimen, Taim menuruti permintaan Nagi untuk menunggangi Gavin. Di tengah momen terbang bersama Taim, Nagi langsung teringat akan mimpinya saat jatuh pingsan di mana ia terbang di atas langit. Nagi akhirnya mengutarakan keinginannya untuk mengunjungi Upananta saat nanti ia berhasil mengembalikan Taim ke dunia itu. Di hari-hari berikutnya, Nagi terus melakukan eksperimen Ido bersama dengan Billy. Meski mereka sudah memakai beragam metode, eksperimen ini nyatanya tidak kunjung membuahkan hasil. Nagi lalu mengajak Taim berbelanja ke sebuah supermarket yang ada di dekat rumahnya. Tak lama setelah mereka datang, Shibata yang merupakan pengelola minimarket menggunakan kemampuan Ido untuk memadamkan semua lampu. Situasi ini lalu dimanfaatkan oleh Shibata untuk diam-diam menemui Taim. Di akhir pembicaraan mereka, Shibata meminta Taim untuk menemuinya di lain kesempatan jika Taim ingin mengetahui cara kembali ke Upananta. Lantas saat kembali ke rumah Nagi, Taim diam-diam menemukan gambar milik Hana yang menunjukkan bahwa Upananta akan hancur. Begitu mengetahui hal ini, Taim merasa dirinya harus cepat pulang agar bisa menyelamatkan dunia asalnya. Setelah diam-diam meninggalkan rumah Nagi, Taim akhirnya langsung menemui Shibata demi mendapatkan jawaban soal cara kembali ke Upananta. Namun saat baru mulai berbicara, Shibata justru mengajak Taim untuk menguasai dunia nyata. Alasannya, setelah terjebak di dunia nyata selama 10 tahun, Shibata menilai manusia di dunia itu sangat buruk secara moral, sehingga hal itulah yang membuatnya muak dan ingin menguasai dunia nyata. Nah, ternyata Shibata bisa mendapatkan penilaian ini karena ia memiliki kemampuan yang sama dengan Akuta, yaitu mengetahui isi pikiran orang lain hanya dengan mendengarkan suaranya. Demi meyakinkan Taim, Shibata mengisyaratkan bahwa misi menguasai dunia nyata juga bisa dimanfaatkan untuk menyelamatkan Upananta. Shibata akhirnya mengungkapkan bahwa ia sebenarnya adalah Space, pahlawan legendaris Upananta yang terlempar ke dunia nyata akibat serangan gelembung naga Jairo. Sementara itu, Nagi kini sedang bingung karena Taim tiba-tiba menghilang. Namun di sisi lain, Nagi berhasil membuat kemajuan dalam eksperimen Ido, di mana ia bisa membuat benda itu berubah menjadi naga yang sedang terbang. Nagi lalu menemukan Sayla tiba-tiba muncul di kamar Hana, sehingga artinya penasihat asal Upananta itu baru saja masuk ke dalam gelembung naga Jairo. Di sisi lain, Akuta memulai misi utamanya untuk mendirikan negara baru. Sebagai langkah pertama, Akuta menggunakan trompet naga miliknya untuk membuat pulau huniannya itu melayang seperti yang ada di Upananta. Setelahnya, kita diperlihatkan apa yang terjadi sebelum Sayla masuk ke dalam gelembung naga Jairo dan berpindah ke dunia nyata. Jadi, Sayla sempat berbicara dengan Jairo terlebih dahulu hingga akhirnya terungkap beberapa fakta penting. Ternyata Shibata alias Space dianggap sudah mati di Upananta karena ia sudah menghilang selama 10 tahun. Seperti yang bisa ditebak, Space menghilang sejak ia masuk ke dalam gelembung naga Jairo yang berujung membuatnya terlempar ke dunia nyata. Nah, yang menjadi kejutan, Space ternyata adalah ayah Sayla. Mengingat kejadian yang menimpa ayahnya, pantas saja Sayla menganggap Jairo sebagai musuhnya. Scene lalu beralih memperlihatkan masa lalu Sayla saat ia masih belum menjadi penasihat bijak.
Jadi pada waktu itu, adik Sayla yang bernama Maur bergabung dengan sebuah kelompok bernama Baraj Khazam. Kelompok ini pun mempercayai bahwa Upananta akan menghadapi kehancuran yang tak terelakkan dan yang membuat negeri itu bernasib suram adalah penciptanya sendiri. Setelahnya, Maur ikut bunuh diri bersama dengan kelompoknya dengan alasan agar mereka bisa pergi ke dunia sang pencipta dan selamat dari kehancuran Upananta. Usai terpukul melihat aksi anaknya, Space bertekad untuk mengubah nasib dunianya dengan memanfaatkan sebuah benda yang bernama Kotowari Purba. Namun rencana Space digagalkan oleh Jairo. Puncaknya, Space akhirnya terlempar ke dunia nyata usai ia masuk ke dalam gelembung naga Jairo. Kembali ke momen masa kini saat Sayla menghadapi Jairo. Ia mengerahkan monster ciptaannya untuk melumpuhkan Jairo dan naganya. Berkat serangan monster itu, Sayla berhasil memaksa naga Jairo untuk mengeluarkan gelembung. Selagi lawannya belum bisa bergerak, Sayla langsung memasuki gelembung agar ia bisa pergi ke dunia nyata untuk menemui pencipta Upananta. Tak lama setelahnya, Jairo harus menghadapi Kate, anggota pasukan Akuta yang mengantarkan Sayla ke lokasi itu. Singkat cerita, Kate berusaha membunuh Jairo untuk membalas serangannya pada Akuta dan pulau-pulau yang ada di Upananta. Saat mulai terpojok, Jairo menekankan bahwa meskipun ia mati, Upananta tetap akan hancur. Demi meyakinkan Kate, Jairo akhirnya menunjukkan ingatan masa lalunya tentang kebenaran Upananta. Jadi saat masih muda dahulu, Jairo dan Space ternyata adalah teman seperjuangan. Lalu pada suatu ketika mereka tak sengaja menemukan Kotowari Purba. Setelah menyentuh benda itu, mereka melihat kebenaran mengejutkan, yaitu Upananta dan seisinya kelak akan hancur. Jairo lalu menganggap kehancuran Upananta sebagai takdir yang sudah ditetapkan. Namun di sisi lain, Space menganggap masa depan suram Upananta masih bisa diubah dan ia meyakini membunuh pencipta Upananta adalah solusi untuk menyelamatkan dunianya dari kehancuran. Space akhirnya berambisi memanfaatkan Kotowari Purba demi mengubah nasib Upananta. Namun Jairo berhasil menggagalkan rencana Space. Sejak saat itulah mereka menjadi saling bermusuhan karena perbedaan pendapat di antara mereka. Nah, berawal dari konflik ini, Jairo memiliki misi untuk menyingkirkan siapapun yang berusaha mengubah takdir Upananta. Kembali ke dunia nyata, Space memperkenalkan Taim kepada rekan-rekannya yang berasal dari Upananta. Sama dengan Space dan Akuta, mereka mampu membaca isi pikiran orang lain dengan mendengarkan suaranya. Ternyata pemilik kemampuan unik ini disebut sebagai pendengar. Setelah merekrut Taim sebagai anggota kelompoknya, Space mengakui bahwa ia bertekad untuk membunuh pencipta Upananta demi menyelamatkan dunia asalnya. Guna melancarkan misinya, Space menyuruh Taim untuk melacak lokasi pencipta Upananta yang kita tahu adalah Hana, ibunya Nagi. Sementara itu, Sayla akhirnya bisa berkomunikasi dengan Nagi dan Taichi, ayahnya. Dengan kemampuannya sebagai pendengar, Sayla bisa membuktikan bahwa Taichi selama ini berusaha menutupi kenyataan bahwa Hana masih hidup. Meski awalnya terkejut, Nagi akhirnya mengakui bahwa selama ini ia sebenarnya sudah mengetahui ibunya masih hidup. Namun, Nagi sengaja menyangkal kenyataan itu agar ia bisa ikhlas ditinggalkan oleh ibunya. Pada malam harinya, Taim tiba-tiba datang ke rumah Nagi setelah sempat menghilang. Singkat cerita, Taichi akhirnya mengajak Nagi, Taim, dan Sayla pergi ke sebuah rumah sakit tempat Hana dirawat. Mereka pun terkejut saat pertama kali melihat kondisi Hana yang selama ini terus tertidur seperti orang yang hilang kesadaran. Selesai menjenguk, Taim menjadi dilema apakah ia harus melaksanakan misi dari Space untuk membunuh Hana atau tidak. Alasannya, Taim sudah berteman baik dengan Nagi sehingga ia tak tega membunuh ibunya. Keraguan Taim pun semakin besar karena Sayla meyakini bahwa kematian Hana belum tentu akan menyelamatkan Upananta. Di tengah situasi ini, Space yang sudah mengetahui lokasi Taim berkat laporan Gavin akhirnya datang ke rumah sakit dan bersiap untuk menghabisi Hana. Tak butuh waktu lama, Space berhasil menemukan kamar Hana yang saat itu sedang ditemani oleh Nagi dan ayahnya.
Lantas saat Space akan membunuh Hana, perhatiannya teralihkan oleh serangan kejutan dari Sayla. Momen ini lalu dimanfaatkan oleh Taim untuk memindahkan keluarga Nagi ke tempat yang aman. Saat mereka sudah melarikan diri, Sayla akhirnya berkomunikasi dengan Space. Di situ mereka sebenarnya saling merindukan karena sudah terpisah selama 10 tahun. Namun karena memiliki tujuan yang bertentangan, ayah dan anak ini pun akhirnya terlibat konflik. Tak ingin melukai Space, Sayla memutuskan untuk melarikan diri. Usai berhasil dibawa Taim ke tempat yang aman, Taichi menceritakan kondisi Hana kepada Nagi. Ternyata selama ini Taichi sudah membawa Hana ke banyak rumah sakit dan hasilnya semua dokter tak bisa mengetahui penyebab Hana tertidur seperti orang koma. Di sisi lain, Taim mengobrol dengan Sayla soal kejadian di rumah sakit tadi. Ternyata Taim memutuskan untuk menolong keluarga Nagi karena ia merasa Space sudah berubah menjadi orang jahat. Sependapat dengan Taim, kini Sayla berencana meyakinkan Akuta untuk menghentikan Space karena hanya Akuta yang mampu mengalahkan orang sekuat Space. Keesokan harinya, Taim meminta maaf kepada Nagi karena sudah melakukan 2 kesalahan besar. Yang pertama, Taim telah memberitahu lokasi Hana kepada Space melalui Gavin. Dan yang kedua, Taim sempat membiarkan rencana Space untuk membunuh Hana. Kecewa berat dengan Taim, Nagi akhirnya menolak untuk berkomunikasi dengannya. Setelah itu, keluarga Nagi bersama Taim dan Sayla pergi ke Sarushima yang merupakan pulau hunian Akuta. Sesampainya mereka di sana, pulau tiba-tiba melayang karena aksi Akuta. Ini artinya momen kedatangan Nagi terjadi tepat saat Akuta sedang berusaha melayangkan pulau itu untuk mewujudkan misi utamanya, yaitu mendirikan negara baru. Saat pulau sudah dalam kondisi stabil, Taim bisa mengetahui kalau Akuta menggunakan Ido untuk membuat pulau melayang. Taim juga tak heran melihat Akuta bisa mendapatkan Ido di sana, karena sebelumnya Taim menemukan bahwa Ido tumbuh subur di laut dunia nyata. Selang beberapa menit, Nagi dan yang lainnya berhasil menemui Akuta. Meski sudah dibujuk oleh Sayla, Akuta menolak untuk menghentikan Space karena ia merasa hal itu bukanlah urusannya. Nagi akhirnya memohon pada Akuta untuk menghentikan Space demi melindungi nyawa Hana. Sayangnya, Akuta tetap menolak karena ia sudah muak melihat aksi heroiknya sering disalahartikan di dunia nyata. Meski tak mau membantu, Akuta masih berbaik hati dengan mengizinkan desanya untuk dijadikan tempat berlindung Hana. Selesai mengurus Nagi, Akuta menghadapi pertentangan dari para warga desa yang menjadi pengikutnya. Di situ mereka kompak menilai aksi Akuta untuk melayangkan pulau sebagai tindakan berlebihan yang lebih banyak dampak negatifnya. Para warga akhirnya berhenti memprotes usai Niji menekankan bahwa Akuta selalu memiliki tujuan baik di balik tindakannya yang terkadang terasa ekstrim. Waktu pun terus berlanjut sampai akhirnya Space dan kelompoknya tiba di Pulau Akuta untuk memburu Hana. Ternyata Space bisa mengetahui Hana berada di sana berkat kemampuan anjing pelacaknya. Lantas saat dihadang oleh Taim, Space menganggap Taim sebagai pengkhianat yang lebih mementingkan dunia orang lain daripada dunianya sendiri. Space akhirnya menghajar Taim guna memberinya pelajaran. Namun Taim menegaskan bahwa ia sebenarnya ingin menyelamatkan Upananta, namun di sisi lain ia juga ingin melindungi dunia nyata demi Nagi. Mengingat Taim adalah prajurit lemah, Space menganggap keinginan Taim sebagai hayalan belaka. Singkat cerita, di saat Nagi kesulitan menyelamatkan Taim, Sayla akhirnya datang untuk memberikan pertolongan. Di momen ini, Sayla melancarkan serangan yang menghambat pergerakan kelompok Space sehingga Nagi dan yang lainnya berhasil kabur. Saat kelompok Space sibuk melawan Sayla, Nagi dan Taim menyempatkan diri untuk berbicara dengan baik-baik. Dari situ Nagi dan Taim akhirnya saling meminta maaf atas kesalahan mereka, sehingga hubungan keduanya kini kembali baik seperti sedia kala. Setelah itu, Nagi dan teman-temannya bergegas memindahkan Hana ke tempat yang lebih aman. Namun di tengah proses pemindahan itu, kelompok Space berhasil mencapai desa Akuta.
Usai berhasil menghentikan Thaim dan Sayla, Space melemparkan sebuah tombak ke arah Hana yang saat itu sedang digendong oleh Billy. Namun tak disangka tombak Space justru berakhir menusuk tubuh Nagi yang rela mengorbankan dirinya demi keselamatan sang ibu. Begitu melihat kejadian ini, Thaim langsung memberontak hingga ia pun berhasil menghampiri Nagi. Dengan kondisi Nagi yang akan segera tewas, Thaim pun merasa sangat sedih dan marah di waktu bersamaan. Berawal dari emosi yang sangat dalam ini, Thaim tiba-tiba bisa mendapatkan kemampuan untuk mendengarkan suara naganya. Emosi Thaim juga membuat Gavin bisa berevolusi hingga naga Thaim itu memiliki kekuatan baru untuk menciptakan gelembung. Luka parah Nagi pun akhirnya bisa sembuh total usai terkena gelembung Gavin. Tak lama berselang, Hana akhirnya bisa kembali sadar seolah-olah ia memperoleh energi untuk bangkit dari emosi Thaim. Di saat semua orang masih terkejut dengan semua keajaiban ini, Gavin memberitahu Thaim bahwa ia akan pergi meninggalkannya. Sementara itu di Upananta, Bones, naga Jairo juga berevolusi usai terkena efek emosi dari Thaim. Dari evolusi itu, Bones mengeluarkan sebuah gelembung raksasa yang menciptakan celah penghubung Upananta dan dunia nyata. Lantas, setelah itu semakin lebar, lahirlah sesosok makhluk raksasa bernama Python Pit yang selama ini tertidur di lokasi Kotowari Purba. Python Pit kemudian mulai memasuki dunia nyata setelah kekuatan baru Gavin berhasil menciptakan semacam gerbang masuk untuk makhluk itu. Dari sini Jairo akhirnya memberitahu siapa sebenarnya Python Pit. Ternyata Python Pit adalah makhluk yang memakan energi dunia huniannya demi bertahan hidup. Lalu sejak hidup di Upananta, Python Pit dipuja sebagai dewa karena Kotowari yang berasal dari tubuhnya bisa dimanfaatkan oleh manusia. Nah, di samping serangan Jairo, aksi Python Pit juga terus memakan energi yang diyakini juga menjadi penyebab kehancuran Upananta. Dan sekarang Python Pit beralih mengincar dunia nyata karena energi di sana masih sangat banyak. Di tengah kemunculan Python Pit, Sayla meyakinkan Space bahwa Hana sebenarnya bukanlah pencipta Upananta. Karenanya, Sayla menilai membunuh Hana bukanlah solusi untuk menyelamatkan Upananta. Guna membuktikan hal ini, Sayla menunjukkan jurnal berisi kebenaran Upananta yang sebelumnya muncul setelah Thaim pergi ke dunia nyata. Sayla akhirnya menjelaskan bahwa segala pikiran negatif Space tentang Hana adalah efek gabungan dari menyentuh Kotowari Purba dan duka mendalam atas kematian Maur anaknya. Dan berkat jurnal tadi, Sayla bisa menyimpulkan bahwa kepercayaan kelompok Maur sudah salah besar. Percaya dengan pernyataan Sayla, seluruh anak buah Space akhirnya menyerah dan mulai menerima takdir dunia asal mereka. Tak lama berselang, Hana meluruskan bahwa sebenarnya ia bisa membuat gambar dan cerita Upananta berkat kekuatan Python Pit yang tiba-tiba masuk ke dalam pikirannya. Hana pun ternyata dipilih oleh Python Pit karena ia bisa menerima kisah Upananta. Kini kita akhirnya baru mengetahui kalau Upananta sesungguhnya adalah dunia yang benar-benar ada, bukan dunia hasil imajinasi dari Hana. Usai menyadari dirinya sudah salah sangka, Space menjadi bingung soal apa yang harus ia lakukan untuk menyelamatkan kaumnya. Selang beberapa menit, Python Pit berhasil menculik Hana dan Nagi melalui gelembung ciptaannya. Tak ingin bumi bernasib sama dengan Upananta, Thaim meminta bantuan Akuta untuk menghentikan Python Pit. Akuta akhirnya menerima permintaan Thaim, namun tujuannya adalah untuk melindungi pulau huniannya. Yang menarik di momen ini, Thaim menunjukkan bahwa ia baru saja mendapatkan kemampuan pendengar. Setelah itu, Thaim dan Akuta berhasil mencapai area tubuh raksasa Python Pit. Dengan kemampuan pendengarnya, Akuta bisa mengetahui kalau Python Pit berusaha menyerap energi bumi agar bisa berevolusi. Akuta dan Thaim lalu bergegas mencari Kotowari Purba yang kebetulan berada di area tubuh Python Pit.
Namun di tengah perjalanan mereka dihadang oleh Space. Nah, ternyata Space kini memiliki misi baru, yaitu membiarkan Python Pit menghancurkan bumi agar nanti ia bisa membangun Upananta yang baru di sana. Singkat cerita, Akuta dan Space akhirnya terlibat pertarungan sengit. Di puncak duel ini, Akuta berhasil menang dan bersiap untuk membunuh Space. Time kemudian berusaha melarang Akuta karena kematian Space hanya akan memperberat penderitaan bangsa mereka. Namun Akuta dan Space tidak peduli dengan semua nasihat Time sehingga mereka pun akhirnya kembali melanjutkan pertarungan. Di tengah situasi panas ini, naga milik Akuta dan Space yang selama ini tertinggal di Upananta akhirnya datang ke bumi untuk kembali kepada mereka. Lalu saat kedua naga itu mendekat, Akuta merasakan sesuatu yang tidak beres. Ternyata pikiran kedua naga itu sedang dikendalikan oleh Python Pit sehingga mereka pun berbalik menyerang Space dan Akuta. Lantas demi melindungi Sayla, Space membiarkan dirinya terkena semburan api naganya hingga ia pun jatuh dalam kondisi kritis. Space dan Sayla lalu saling meminta maaf atas kesalahan mereka masing-masing, seolah-olah ayah dan anak ini sudah menyadari mereka akan berpisah untuk selamanya. Space akhirnya tewas dalam keadaan masih bertekad untuk menyelamatkan Upananta. Di sisi lain, Akuta berhasil menghindari serangan naganya yang bernama Igru sehingga ia pun bisa menemukan celah untuk menungganginya. Dengan kemampuan pendengarnya, Akuta akhirnya berhasil membebaskan Igru dari kendali Python Pit. Setelah itu, Time menghampiri Sayla yang saat itu baru saja kehilangan ayahnya. Time lalu mengakui bahwa ia akan berusaha mengakhiri serangan Python Pit tanpa menimbulkan banyak korban. Dan untuk mewujudkan hal itu, Time berencana menyentuh Kotowari Purba yang ternyata adalah wujud dari pikiran Python Pit. Kembali ke Akuta, ia kini berusaha menghentikan Cathars agar naga milik Space itu tidak lagi menjadi ancaman. Di tengah pertarungan mereka, ada serangan api Cathars yang mendarat ke Pulau Akuta dan akan mengenai Niji. Namun Billy berhasil melindungi Niji dengan menggunakan ido miliknya yang berubah bentuk menjadi perisai. Setelah mengubah ido ini menjadi perahu terbang, Billy akhirnya membawa Niji dan para warga lainnya untuk melarikan diri ke kota. Tak lama kemudian, Akuta berhasil membunuh Cathars. Akuta akhirnya membantu Time untuk mencari Kotowari Purba karena ia yakin kerjasama mereka akan meningkatkan peluang keberhasilan misi. Lalu saat berada di dalam tubuh Python Pit, Akuta dan Time menghadapi serangan bertubi-tubi dari Kotowari yang berbentuk benda tajam. Saat mereka mulai kewalahan, Akuta akhirnya rela mengorbankan nyawanya agar Time bisa kabur dan melanjutkan pencarian. Beralih ke Nagi, ia dan Hana kini sedang berada di dekat Kotowari Purba. Hana lalu mengungkapkan bahwa semasa ia menggambar dunia Upananta, ia mendapatkan semangat hidup yang membuatnya ingin pindah ke dunia itu. Keinginan Hana pun semakin kuat karena ia merasa tak cocok hidup di dunianya yang sekarang. Di sisi lain, Nagi merasa pergi ke Upananta sama saja dengan lari dari kenyataan, sehingga ia pun membatalkan rencana pindah ke Upananta dan memilih bertahan di dunia aslinya. Ternyata Nagi berubah pikiran usai ia mendapatkan pelajaran berharga dari Time. Meskipun berat, Nagi akhirnya mengizinkan Hana pergi ke Upananta demi kebaikan ibunya. Selang beberapa menit, Time tiba di lokasi Kotowari Purba dan berhasil menemukan Nagi. Sesuai rencana, Time menyentuh Kotowari Purba dengan tujuan untuk memahami isi pikiran Python Pit. Meski awalnya kesulitan, Time akhirnya berhasil menjalin komunikasi dengan Python Pit berkat bantuan dari Nagi. Melalui komunikasi ini, Time berusaha mengajak Python Pit berbicara dengan baik-baik.
Berkat kelembutan Thaim, Python Pit akhirnya menghentikan serangannya sehingga Upananta dan Bumi berhasil diselamatkan. Sambil mempertahankan komunikasi, Thaim menyuruh Nagi untuk kembali ke kota melalui gelembung pemindah yang ada di sekitar sana. Lantas sebelum mereka berpisah, Thaim menegaskan bahwa ia akan terus berbicara dengan Python Pit agar makhluk itu tidak melakukan serangan. 6 bulan kemudian, kondisi Upananta telah pulih dan sekarang penduduk negeri itu hidup dengan damai. Kita lalu diperlihatkan bahwa Taichi memutuskan untuk tinggal di Upananta agar ia bisa menemani Hana. Beralih ke Nagi, ia kini tinggal bersama Niji dan Sayla dalam suasana hangat. Niji pun saat itu sudah melahirkan anaknya dan ia sudah bisa merelakan kematian Akuta. Setelahnya, Nagi dan Sayla mengobrol sambil mengamati Python Pit yang sampai sekarang masih tidak bergerak sejak diajak bicara oleh Thaim. Dari kejadian ini, Nagi dan Sayla meyakini bahwa Thaim masih berjuang untuk melindungi Upananta dan Bumi dengan cara terus berkomunikasi dengan Python Pit. Menjawab kekhawatiran Nagi, Sayla menjamin bahwa suatu saat nanti Nagi akan bisa kembali bertemu dengan Thaim maupun kedua orang tuanya. Berkat pencerahan dari Sayla, Nagi akhirnya bisa kembali melanjutkan hidupnya dengan tenang. Dan series ini pun akhirnya selesai. Jadi itu dia guys keseluruhan alur cerita Dragons of Wonder Hatch mulai dari episode 1 sampai 8. Semoga teman-teman mengerti dengan alur cerita kali ini dan sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Bye guys!